Ya, masih dalam dialog Lunch Talk. Kita masih ditemani oleh Pak Saud dan juga Pak Marzuki. Pak Marzuki, tadi kalau yang saya meneruskan pertanyaan dari Egan tadi, apa sih sebenarnya perbedaan dari orang yang biasa mengkonsumsi ikan, seminggu mungkin bisa dibilang sampai 3-4 kali dibanding orang yang sebulan sekali misalnya makan ikan? Apakah terlihat secara jelas? Saya dengar katanya lebih kurang depresi gitu Pak, nggak cepat stres gitu katanya kalau makan ikan. Bener nggak Pak? Ya, karena kandungan ikan ini omega 3, omega 6-nya lumayan banyak. Jadi orang yang makan ikan, keadaan tulangnya juga lebih kuat karena mengandung kalsium. Kemudian dia juga tidak cepat ngantuk karena mengandung zat besi. Kemudian juga dia tetap segar karena vitamin A-nya tinggi di situ sebagai zat antioksidan. Kemudian juga sebagai protein yang tinggi. Jadi dalam 100 gram terdapat 20 gram protein di dalam ikan. Meskipun dimasak apa aja, bisa digoreng tepung, bisa dibakar atau di... Sebaiknya dihindari untuk mengkonsumsi ikan bakar karena di dalam ikan bakar ini mengandung zat dari asapnya, asap bakarannya itu. Asap dari bara apinya. Bara apinya, kita harus tahu persis bara apinya itu terbuat dari apa. Dari batok kelapa lebih baik dibandingkan dari arang kayu. Oh gitu, jadi kita harus kenali dulu nih dalam anglonya itu pembakarannya itu pakai batok kelapa batok kelapa, karena batok kelapa ini kandungan di dalam yang dikandungkan juga tidak berbahaya. Jadi kalau arang kayu ada kandungan-kandungan yang berbahaya. Kalau bakarnya di atas kompor gas misalnya? Kompor gas ini tidak dianjurkan karena dia matangnya tidak merata. Jadi harus pelan-pelan. Kalau dengan bara api kan pelan-pelan dia sehingga matangnya menyusup ke dalam sehingga merata 100% matang. Padahal itu yang paling enak ya, manis. Ikan bakar tuh, enak banget ikan tuh. Bakar ya. Nah, tapi ada yang bilang juga kalau habis makan ikan bakar harus makan timun supaya untuk menetralisir. Ya, itu sebetulnya suatu anjuran bahwa di dalam timun ini kan kandungan airnya tinggi. Jadi dia bisa melarutkan zat-zat yang terdapat dalam ikan. Dan juga kandungan vitaminnya juga tinggi dalam timun karena sayuran ini mengandung vitamin dan mineral. Jadi yang paling menyehatkan dimasak apa nih Pak? Dimasak, direbus. Misalnya di asam-asam, kemudian digulai juga nggak masalah. Yang penting santannya tidak terlalu kental. Pak, di Kementerian KKP dibudayakan tuh makan ikan terus setiap hari? Kita itu kita itu ada... Kebanyakan sate Pak biasanya Pak kalau makan malam? Enggak, sekarang gini. Kita itu kalau sekarang itu per minggu kan, itu kan ada aturannya 2-3 kali memang menunya ikan. Itu. Jadi memang cuma satu masalah kita adalah untuk mendapatkan katakan lunchbox yang memang menunya ikan yang tanpa kepala, tanpa duri, itu kan masih terbatas. Kepala itu nggak ada kandungan, nggak ada nutrisinya ya? Kepala kalau di presto mungkin ya Pak ya. Tapi kepala memang kadang-kala kita buang karena dia hanya mengandung tulang-tulang itu saja. Tetapi di dalam kepala juga ada kandungan gizinya, bukan tidak ada. Tetapi pada kenyataannya kesehariannya kepala dibuang. Kecuali kalau di presto dia empuk sama sekali, itu bisa dikonsumsi. Mungkin tadi soal kepala itu kemudahan aja, ya kan? Kalau orang pakai sendok kan gampang. Nah, kalau misalnya kita harus cari lagi cuci tangan, misalnya ribet gitu kan. Saya pikir mungkin ini barangkali yang ke depan itu yang memang harus kita ini. Jadi orang mengkonsumsi tinggal dagingnya aja gitu. Nanti file ikannya gitu. Dengan demikian orang lebih mudah, lebih nyaman kalau misalnya di rapat-rapat, di pertemuan gitu. Biar kalau di rumah kan kita bebas bisa ini gitu. Tapi kalau sudah kotakan gitu udah dalam lunchbox atau dalam jamuan makan kita mau ngenalin ikan itu sehat atau enggak bagaimana Pak? Kan dia udah berubah warna, sudah berubah bau, sudah berubah rasa. Ya kita lihat saja komposisi dagingnya, kita buka dagingnya. Kalau dalam keadaan masih bagus, masih segar, baunya itu masih baik. Pada kenyataannya ikan ini adalah salah satu makanan yang cepat sekali masak sehingga tidak perlu pemasakan yang lebih tinggi lagi. Jadi zat-zat gizinya juga masih utuh. Pak Saud, kalau Anda melihat sekarang kan banyak juga ya yang melihat berita gitu, kadang-kadang ada pencemaran di beberapa tempat gitu. Nah, kalau menurut Anda sebetulnya keadaan ikan-ikan di seluruh Indonesia itu, apakah ada ikan-ikan yang mungkin perlu diwaspadai untuk tidak dimakan? Mengingat ada tingkat kadar kontaminasi di laut yang mungkin kita tidak ketahui. Atau selain ikan, jenis kerang mungkin jenis makanan seafood yang lainnya. Sebetulnya yang paling utama dalam kita mengkonsumsi apapun kan harus aman dikonsumsi ya. Karena menyangkut kesehatan kita gitu. Nah, oleh karena itu memang selalu kan ada pengujian-pengujian
seperti DKI misalnya, dia kan selalu melakukan pengujian di Teluk Jakarta, dan dulu disarankan jangan mengambil kerang hijau dari Teluk Jakarta karena kerang hijau saja, ya, Pak? karena tercemar gitu kan. Kalau kerang darah dari Teluk Jakarta? Ya, artinya kerang apapun. Nah, itu kan itu. Jadi itu sempat dianjurkan seperti itu. Nah, kemudian kan diteliti lagi dari waktu ke waktu sudah lebih baik. Nah, sekarang kan diperbolehkan gitu. Jadi itu dilakukan pengujian. Jadi memang ada laboratorium selalu melakukan. Kalau kita misalnya ke Muara Angke di Jakarta Utara, itu dia punya kendaraan untuk lab mutu. Dia keliling aja, dia sampling dari tempat ke tempat untuk pengujian, ke pasar-pasar juga. Saya pikir memang ini tugas pemerintah, harus melakukan pengujian-pengujian agar apa, supaya ikan yang dikonsumsi masyarakat itu memang ya terjamin gitu kan. Nah, saat melakukan pengujian atau penelitian tadi Pak, melalui sampling segala macam, kemudian diketahui bahwa salah satu TPI di Muara Angke misalnya kerangnya tercemar atau ada jenis ikan tertentu yang dia tidak bagus untuk dikonsumsi. Apakah begitu hasilnya keluar, langsung ada sosialisasi, langsung ada pengumuman begitu dari Kementerian KKP? Biasanya sih dua. Ini kan banyak dilakukan pemerintah daerah ya. Nah, tidak selalu harus pemerintah pusat ya, tidak harus kementerian. Pemerintah daerah melakukan. Pertama dia bisa lakukan, dia tarik barangnya. Karena memang itu tercemar terlalu melebihi ambang. Tarik, nggak boleh diedarkan, nggak boleh dipasarkan gitu. Tapi yang kedua juga mereka biasanya langsung melakukan penyuluhan di daerah bersangkutan pada di sentra nelayan bahwa tidak boleh menangkap di daerah yang mana karena daerah yang tercemar kira-kira gitu. Jadi ini juga banyak dilakukan oleh ini. Nah, sekarang juga misalnya seperti di daerah-daerah dekat buangan industri. Daerah seperti tekstil kan, kan banyak suka dibuang gitu. Nah, itu juga sama. Jadi untuk daerah seperti itu bisa dilarang nelayan mengambil. Jadi pemberitahuan itu kewajiban dari pemerintah daerah. Pemerintah dari pusat melakukan. apa yang dilakukan Pak? Sama. Jadi sebenarnya pusat dengan daerah sama misinya kan. Nah, hanya saja karena ini kan di daerah masing-masing, tentu kalau tangannya pusat kan nggak kurang panjang lah menjangkau semua kan. Nah, itu dengan pemerintah daerah kita melakukan. Selama ini yang pernah tercemar Pak di Muara Angke ataupun di Teluk Jakarta misalnya apa saja selain kerang? Nah, dulu saya pikir orang dulu khawatir bukan mengenai merkuri kan. Nah, merkuri yang itu rata-rata di kota-kota besar yang memang banyak buangan dari rumah tangga kalau sudah menumpuk. Nah, itu sering terjadi. Nah, itu memang dulu sempat kita dilarang kan di Teluk Jakarta, orang tidak mengkonsumsi. Tapi kemudian kan DKI juga melakukan banyak perbaikan-perbaikan, ya kan, sehingga sekarang lebih baik gitu kan. Nah, sekarang juga banyak melakukan juga budidaya di Pulau Seribu kan, ke arah keluar gitu, tidak lagi di sekitar Cilincing dan seterusnya gitu. Betul. Pak Uki, apakah ada cara tertentu gitu untuk kita nggak tahu ikan itu mengandung merkuri atau bukan ya? Ada nggak sih cara memasak tertentu yang dijamin dengan cara memasak itu atau ditambahin bumbu tertentu ikannya sehat, ikannya aman untuk dikonsumsi? Secara teori, cemaran merkuri katakanlah ini tidak bisa dihilangkan sama sekali. Jadi kita harus memasaknya dengan bumbu-bumbu yang banyak untuk mengantisipasi saja, atau setelah makan ikan yang kita anggap tercemar, misalnya kita banyak makan sayur-sayuran sebagai antioksidan dan buah-buahan sebagai antioksidan. Sayuran itu apa aja? Sayuran hijau saja. Yang dianjurkan apa Pak? Sayuran yang dianjurkan adalah kangkung, ketimun, kemudian sawi yang berwarna hijau, yang berwarna bayam, karena antioksidan di dalam sayuran itu sangat tinggi sekali sebagai penangkal radikal bebas. Berarti untuk amannya, untuk menghindari, kan kadang ragu-ragu juga nih ikannya bersih, sehat atau enggak, mengandung merkuri atau enggak, dilengkapi dengan konsumsi sayur ya Pak ya? Sayur-sayuran itu sangat penting karena memang dalam gizi seimbang pun komposisi makanan harus mengandung karbohidrat, dalam hal ini nasi, harus mengandung protein, dalam hal ini misalnya ikan, harus mengandung protein dan nabati misalnya tempe atau tahu, dan sayur-sayuran. 3 porsi sayur-sayuran atau buah-buahan. Sayur-sayuran atau buah-buahan setiap kali mengkonsumsi ikan. Setiap kali mengkonsumsi. Nah, ini pemirsa di rumah kalau misalnya nggak terlalu suka ikan, nggak terlalu suka sayur, baru mau mulai makan ikan, terus dia harus 3 porsi. Agak mikir juga jadinya ya. Nggak mesti seperti itu anggapannya ya. Tetap makan ikan, tetapi di lain waktu kita juga bisa makan food suplemen untuk mengantisipasi seperti itu. Atau dengan lalapan cukup nggak Pak kalau misalnya? Dengan lalapan, daun temani, timun. Dengan lalapan bisa, tetapi kandungan gizinya tidak begitu bisa diserap karena tidak dimasak ya. Harus matang dahulu. Minimal sayur kangkung lah ya. Nah, Pak Uki dan juga Pak Saud, ini ada penelpon kita yang menelpon dari Surabaya.
mungkin ingin memberikan komentar dengan tema kita pada hari ini. Ada Bapak Viking. Selamat siang, Pak Viking. Selamat siang. Saya mau kasih komen aja sedikit, Pak. Ya, mohon Saya maaf ini Pak cuma Viking. ikan. Suaranya Iya, mungkin saya dari belum Surabaya, bisa Pak. terdengar. Selamat siang, Pak Viking. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya silakan Pak Vicky dari Surabaya. Iya, Mbak. Saya ini mau komen sedikit. Saya ini pemakan ikan. Ya, saya ini kalau tidak makan ikan dalam sehari itu nggak bisa. Harus makan ikan. Waduh. Iya, jadi saya rasakan ikan itu. Kalau saya tidak makan ikan satu hari, badan saya itu lemah. Oke. Ya. Iya, jadi memang ikan itu, Mbak. Saya itu sejak usia 6 bulan itu sampai sekarang usia 60 tahun itu saya makan ikan baik. itu ya. Pak Nah, Vicky, memang- apakah kebiasaan memakan ikan ini Bapak juga kampanyekan ke orang-orang sekitar Anda, Pak Vicky? Saya selalu beritahu. Jadi kalau saya beli ikan, orang selalu bertanya. Nggak pernah ada hambatan ya makan ikan ya? Nggak ada keberatan dengan durinya, nggak takut kalau itu ada merkurinya, pokoknya nggak ada kekhawatiran sama sekali ya Pak Viking ya? Nggak ada kekhawatiran. Saya makan ikan sudah 60 tahun. Oke. 60 Iya. tahun. Baik. 60 tahun. Baik. Baik, terima kasih Pak Viking. Semoga kebiasaan Anda ini juga ditiru oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Ditularkan. Warga Surabaya semuanya juga makan ikan. Iya. Terima kasih Pak Vicky. Salam untuk tetangga yang makan ikan juga di Surabaya. Pak, umurnya 60 tahun 60 tahun. dan masih kedengeran dari suaranya kayaknya tetap semangat ya. Semangat ya. Itu salah satu. Saya pikir seperti orang Jepang sama Korea itu ya. Nah. Saya pikir mereka itu makan ikan kan hampir 140 kilo per orang loh per tahun. Iya. Umurnya kan rata-rata kan 80-an kan. Tapi itu satu bukti yang saya pikir nggak bisa kita bantah, ya kan? Cara makan, cara hidup memakan ikan. Iya. Bahkan mereka itu makan ikan yang masih mentah-mentah lagi kan. Iya. Nah itu saya pikir sepanjang mutunya baik, saya pikir itu pasti baik untuk ini ya. Ternyata untuk bisa kita ya. memperpanjang umur juga katanya. Pak Uki benar nggak tuh? Ya, kalau panjang umur sih relatif ya Pak ya. Tergantung kebiasaan kita sehari-hari. Ya mungkin bisa memperpanjang umur karena di dalam ikan kandungan lemaknya lemak yang baik seperti omega 3 dan omega 6. Kemudian mengandung vitamin A, mengandung zat besi, semuanya ini menunjang kehidupan Mas. Ya. Jadi ada ke arah situ ya. Nah kalau Pak Saud sekarang kemudian bagaimana pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa mencetak orang-orang seperti Pak Viking tadi? Maksudnya bisa membuat orang-orang yang lain juga ikut turut senang memakan ikan dengan berbagai kendala tadi. Tapi kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunchtime.